Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil mab'us litatsmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara kalamat talkhis wal bayani ala safahatil awraq. Amma ba'du. Baik, kembali lagi dengan acara kami diskusi kala senja. Di sebelah kanan saya sudah ada pemateri atau narasumber kita, Ustadz Fauzi Azhari, SPDI MTAI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Menyikapi dengan di masa pandemi ini, ada statement yang mengatakan dengan adanya pandemi mengurangi kita dengan cara belajar atau menuntut ilmu. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang statement yang demikian? Alhamdulillah, untuk kita sama-sama dalam hal ini belajar bersabar, belajar bertawakal kepada Allah meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini kita masih diharuskan tetap semangat, tetap memberikan amal-amal positif kita untuk menyalurkan ilmu kita dan menyalurkan pemikiran kita serta tenaga kita untuk terus kita belajar menuntut ilmu, untuk terus kita memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Karena semangat dibarengi dengan kesabaran dalam masa pandemi ini adalah poin penting untuk kita lebih maju, lebih baik dan mempunyai optimisme dalam menghadapi hidup ini. Baik, tadi dari narasumber sudah dijelaskan bahwasannya masalah dengan pandemi tidak ada kata kita tidak bisa menuntut belajar ataupun kita tidak bisa untuk mendapat suatu ilmu yang baru karena alasan pandemi. Dengan kita semangat, kita berikhtiar dengan cara apapun pasti bisa kita untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu, bingung dengan waktu yang luang, dengan waktu yang banyak, lalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah sama sekali. Mari kita simak dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan muhasabah diri. Kepada beliau Al-Karim Ibnul Karim, Fadilatul Ustadz wa Sahibul Fadilah wal Karamah, Al-Ustadz Ahmad Fauzi Azhari, SPDI MTAI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirina ajma'in, amma ba'du. Langsung saja yang kami hormati dan kami muliakan semua kaum muslimin, muslimat yang menyaksikan dan ikut serta bergabung dalam acara diskusi senja ini dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Terus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmatnya. Kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat jasmani rohani. Oleh karenanya nikmat Allah yang begitu banyak yang dikatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka terus menerus kita panjatkan syukur, ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Dari itu, dengan ungkapan syukur ini mari kita isi hari-hari kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal yang positif yang meningkatkan iman kita, yang meningkatkan amal soleh kita, wabil khusus untuk kita terus belajar, untuk terus kita menuntut ilmu, untuk terus kita menambah wawasan dan pengetahuan kita, utamanya dalam masalah-masalah kajian keislaman. Kaum muslimin muslimat, saudaraku yang kami hormati, kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dalam hal kita sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai muslim yang baik, mukmin yang baik adalah kita mengadakan muhasabah kepada diri kita sendiri, introspeksi, mengevaluasi diri kita ini. Apalagi kita sudah berada di tahun baru, yaitu 2021 Masehi ini. Dalam artian kita bermuhasabah ini mengevaluasi, mengkoreksi diri sendiri ini untuk tujuan kita lebih baik, untuk tujuan kita lebih positif dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya muhasabah kepada diri sendiri ini penting. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang ia akan lakukan esok hari, apa yang ia perbuat besok yang akan datang ini, apa yang harus dilakukan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Dari sini para hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa kita harus mengevaluasi, muhasabah kepada diri sendiri ini, apakah di tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Apakah tahun ini kita bisa mempunyai semangat yang tinggi untuk berubah kepada yang lebih baik, sehingga ada peningkatan di tahun ini daripada tahun yang lalu. Oleh karenanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyatakan, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa di sana termaktub, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halik, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Tiga kategori pribadi orang di sini dinyatakan oleh Sayyidina Ali, yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama dengan hari-hari yang lalu, sama dengan tahun kemarin, maka dia orang yang merugi. Dalam artian apa? Rugi karena tidak ada peningkatan, sama, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Dalam secara duniawi tidak ada peningkatan dalam hal ekonomi,
dalam hal harta dan seterusnya. Dalam hal ukhrawi tidak ada peningkatan dia dalam ibadah, dalam beramal soleh, dalam berbuat baik. Maka orang yang sama saja, artinya tidak ada peningkatan tahun ini sama dengan tahun lalu, maka dia orang yang merugi. Yang kedua, barang siapa yang tahun ini, hari ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, lebih jelek daripada hari-hari yang lalu, maka dialah orang yang celaka, orang yang binasa. Fahuwa halikun. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Dalam artian bukan lebih baik kok malah kita lebih buruk, bukan kita lebih meningkat dalam hal duniawi maupun ukhrawi, kok kalau kita malah menurun, malah jelek. Na'udzubillah. Tidak ada semangat, tidak ada ghirah, tidak ada istilahnya optimisme dalam menatap hidup masa depan. Maka ini orang yang celaka. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang ketiga inilah yang menjadi harapan kita semua. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini khairun, lebih baik daripada hari-hari yang lalu, daripada tahun yang kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Beruntung karena dia mempunyai peningkatan dalam hal duniawi dan ukhrawinya, dalam masalah perekonomian, dalam masalah kesejahteraan, dan secara ukhrawi dalam masalah ibadah, masalah amal soleh, masalah mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, ada peningkatan, ada peningkatan. Subhanallah. Inilah yang menjadi harapan kita, bagaimana tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Inilah fungsinya muhasabah diri, fungsinya kita introspeksi kepada diri sendiri. Apakah tahun lalu kita masih banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak perbuatan jeleknya, banyak maksiat? Maka kita harus bermuhasabah. Ya Allah, berilah kami hidayahmu dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin tahun lalu kita masih melakukannya. Tahun lalu kita masih menjalankan perbuatan-perbuatan dosa-dosa. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka perlu adanya muhasabah diri. Apakah kita di tahun lalu masih bermalas-malasan untuk belajar? Bagi pelajar, bagi siswa, bagi santri utamanya, untuk santri putra putri Pondok Pesantren Nurul Huda ini, ada muhasabah. Oh, tahun lalu kita masih banyak dalam hal sekolah bolosnya. Oh, tahun lalu kita masih banyak untuk teledor dalam mengerjakan tugas-tugas. Oh, tahun lalu masih malas dalam menghafal, dalam belajar, dalam membaca buku dan seterusnya. Sehingga muhasabah ini penting. Oleh karenanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan pesannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya apa? Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap nanti di akhirat. Hitunglah, perhitungkanlah diri kalian, timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang amal kebaikan dan buruknya di akhirat. Mumpung kita masih di dunia, maka kita timbang amal-amal kita ini, maka kita hisap amal-amal kita ini, kita pertimbangkan mana yang lebih banyak perbuatan buruknya atau perbuatan baiknya. Nah, kita sendiri yang mengetahui. Oleh karenanya dengan muhasabah diri,
introspeksi, evaluasi kepada diri sendiri, kita bisa tahu kekurangan-kekurangan kita. Kita bisa tahu kelemahan kita. Kita masih banyak berbuat dosa, berbuat buruk, dosa kepada orang tua mungkin, dosa kepada gurunya mungkin, dosa kepada ustadznya, dan seterusnya, kepada teman, kepada tetangga, kepada saudaranya. Maka muhasabah sebagai seorang muslim, muhasabah bagi orang-orang yang beriman ini sangat penting. Al-Quran sendiri macam wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Allah sendiri memerintahkan kita untuk bermuhasabah. Nah, oleh karenanya mari sama-sama kita bermuhasabah diri ini. Kalau ternyata kita masih banyak dosa di tahun yang lalu, banyak kejelekan, masih berbuat maksiat, maka setelah muhasabah ada perbuatan yang namanya mu'atabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubatnya kita, dengan kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita, karena Allah lah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dengan muhasabah ini timbul bahwa kita masih banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak dosa. Disitulah kita mendapatkan manfaat dari muhasabah. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, manfaat yang tadi adalah mengakui dosa kita kepada Allah, kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang manfaat lainnya dengan muhasabah ini, setelah kita beristighfar karena kita ternyata masih melakukan banyak dosa di tahun yang lalu, insya Allah kita akan selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Ini manfaat muhasabah. Ada hidayah yang masuk kepada kita, bahwa kita tersadarkan kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang masih banyak kesalahan, masih banyak kekhilafan. Insya Allah dengan menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, Allah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah inilah yang penting agar kita bisa lebih baik di tahun ini, lebih baik di hari-hari yang akan datang. Dan manfaat muhasabah yang lain adalah mengobati hati yang sakit. Dalam artian tatkala kita di tahun yang lalu banyak melakukan kesalahan, atau di tahun yang lalu kita masih banyak mendapatkan kegagalan, mendapatkan kekecewaan untuk meraih sesuatu harapan atau keinginan besar kita, kemudian tidak tercapai, maka dengan muhasabah ini mengobati hati kita yang sakit, hati kita yang kecewa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Insya Allah dengan apa yang belum kita capai, apa yang belum kita raih, itu ada hikmahnya bagi kita. Hikmahnya apa? Kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Hikmahnya kita selalu memohon, selalu bermunajat, selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita terobati, hati kita kemudian menjadi legowo, menjadi lega, menjadi lapang, karena kita masih punya Zat yang maha mulia, Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk manfaat dari muhasabah diri adalah kita dijauhkan dari sifat takabur, sifat sombong. Dengan muhasabah diri, meskipun kita mungkin tahun kemarin banyak melakukan hal yang baik atau meraih keinginan besar kita,
bisa mencapai dan menggapai harapan besar kita. Tapi dengan muhasabah ternyata itu adalah berkat, rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah diri kita terhindar dari sifat takabur, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Karena kita yakini bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Maka tatkala kita berhasil menggapai sesuatu yang kita inginkan di tahun kemarin, di hari-hari yang lalu, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita muhasabah, insya Allah kita dijauhkan dari sifat takabur, sombong. Apa yang kita bisa tanpa bantuan Allah? Apa yang bisa kita perbuat tanpa rahmat dan kasih sayang Allah? Tidak ada. Manusia ini tidak ada kekuatan. Allah yang memberi kekuatan. Otot kita terbatas, otak kita terbatas. Oleh karenanya yang maha tidak terbatas, dalam artian maha segala-galanya, adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kita ilmu, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita jalan keluar, yang memberi kita solusi dari segala macam persoalan dan seterusnya, sehingga kita berhasil menggapai sesuatu yang kita inginkan. Itu adalah atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, juga termasuk manfaat dari kita muhasabah diri adalah kita mampu untuk memanfaatkan waktu dengan lebih maksimal. Oh iya, tahun lalu saya teledor, tahun lalu ternyata saya masih banyak bermain umpamanya, masih banyak guyonan umpamanya, masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka tahun ini dengan muhasabah diri, akhirnya kita bisa untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, waktu yang ada, supaya tidak jatuh kepada lubang yang sama, supaya tidak terulang kesalahan yang kedua kalinya. Maka inilah pentingnya memanfaatkan waktu. Bukankah Allah sendiri sumpah kepada waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, surat Al-Asr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Siapa saja, ya semua manusia, baik yang besar maupun yang kecil, yang kaya maupun yang miskin, yang laki maupun yang perempuan, yang berilmu maupun yang belum berilmu, sama-sama merugi. Innal insana lafi khusrin, semuanya rugi. Yang berilmu juga rugi, yang enggak berilmu juga rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang betul-betul berilmu dan beramal soleh, berbuat dengan perbuatan yang baik. Amal soleh di situ bisa hablum minallah, bisa hablum minan nas, yaitu berbuat baik kepada Allah dengan ibadah vertikal, transendental kepada Allah, maupun ibadah sosial horizontal kepada sesama manusia. Sehingga memanfaatkan waktu inilah yang penting. Betapa banyak kita melalaikan waktu. Kita merasa lama tatkala belajar, tatkala mengaji 1 jam, tapi kita merasa sebentar, merasa sedikit tatkala kita main game 5 jam. Ini kan melalaikan waktu, artinya kita tertipu oleh waktu. Kalau bermain berjam-jam kita merasa sebentar, sedangkan kalau ngaji atau belajar 1 jam sudah
seperti lama sekali gitu ya. Masya Allah. Nah inilah pentingnya waktu. Kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, dengan muhasabah ini kita bisa tahu betapa pentingnya waktu. Makanya dalam perkataan ulama menyatakan al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka kau yang akan dipenggalnya, akan dipenggal oleh pedang tersebut. Dalam artian waktu itu sangat berharga. Al-waktu asmanu minadz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Sangat berharga. Berapa banyak kejadian orang yang kemudian rugi besar gara-gara waktu. Kehilangan waktu hanya 5 menit, kadang 7 menit, 10 menit dan seterusnya. Hanya waktu beberapa menit dia kehilangan. Atau orang yang ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, hanya 5 menit ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga ketika ketinggalan pesawat. Inilah pentingnya waktu. Maka manfaat dari muhasabah ini sangat banyak. Dan terakhir dari muhasabah diri ini, kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah ini ternyata kita harus banyak beramal soleh. Utamanya adalah kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah hidup ini diperintahkan Allah untuk ibadah? Manusia diciptakan untuk ibadah. Kita ini diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dalam Al-Quran Allah jelas sekali menyatakan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Ibadah kepada Allah. Dengan ibadah Allah turunkan rahmat, dengan ibadah Allah turunkan anugerah, dengan ibadah Allah turunkan keberkahan, dengan ibadah Allah turunkan pertolongan dan seterusnya. Maka inilah fungsi muhasabah diri kita. Maka muhasabah ini penting, harus kita utamakan, terutama di tahun baru ini, supaya kita menghadapi tahun baru ini dan mengisi tahun baru ini selama 1 tahun ke depan ini lebih baik, lebih sempurna dan lebih manfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kajian muhasabah diri, introspeksi diri sendiri ini, dan semoga banyak manfaatnya untuk kita semua, terutama saya sendiri, untuk selalu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk berwasiat kepada kesabaran, berwasiat kepada kebaikan, kebenaran. Kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kekhilafan dari ucapan saya atau kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan dari pemateri tadi, narasumber menjelaskan terkait yang pertama, makolahnya Sayyidina Ali yang dikutip langsung dari kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, yang berbunyi, ketika ada suatu orang ini lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik dari tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Lalu sebaliknya, ketika dia lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Sedangkan kalau sama, hari ini sama dengan hari kemarin sama dengan hari kemarinnya lagi, maka dia termasuk orang yang rugi. Lalu terkait dengan muhasabah yang disampaikan, ada makalah yang mengatakan
Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri sebelum kamu diintrospeksi, dihisap oleh orang lain, dihisap di akhir nanti. Lalu mengapa kita harus muhasabah? Yang dijelaskan tadi ada 5 poin penting atau manfaat, faedah dari muhasabah. Yang pertama, ketika kita muhasabah maka kita lebih banyak untuk beribadah kepada Allah. Entah itu ibadah horizontal ataupun ibadah vertikal kita. Yang kedua, mengobati hati yang sakit. Entah itu akibat hal-hal yang tidak bisa tercapai di hari yang kemarin, di tahun yang kemarin, atau hal-hal yang tidak bisa kita gapai untuk hari-hari yang kemarin. Lalu yang ketiga adalah menjauhkan kita dari sifat takabur, sifat sombong. Karena sudah jelas yang sombong hanya milik Allah, bukan milik manusia. Yang keempat, memanfaatkan waktu dengan maksimal. Tadi sudah jelas, bahkan di makalahnya disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ataupun al waktu kasaif yang tadi dijelaskan oleh pemateri. Dan yang terakhir adalah diberi petunjuk oleh Allah. Ketika kita muhasabah maka kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, karena kita sudah termasuk orang yang mu'atabah, orang yang kembali, tabayatubu taubatan, kembali pada Allah, fafirru ilallah. Mungkin cukup sekian diskusi kala senja pada hari ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya yang telah disampaikan. Saya selaku host, saya Ahmad Rifan Farid Abdul Jali mengundurkan diri. Akhirul kalam, alinal badar wa Allahi nabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.